kenapa istilah rujuk ini muncul di media massa atau di pemberitaan-pemberitaan itu? Ya karena kita tahu bahwa fenomena yang terjadi sekarang, kita melihatnya bahwa antara PKS dan Gerindra seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Untuk isu kali ini saya akan membawakan sebuah wacana tentang rujuknya Gerindra dan PKS. Nah, isu tentang rujuknya dua partai ini juga sudah mendapatkan komentar dari elit politik dari kedua belah pihak. Ya, meskipun misalnya dari elit Gerindra seperti dikatakan oleh Sukmi Dasko Ahmad bahwa tidak ada istilah rujuk antara partai PKS dan Gerindra karena rujuk itu mengidentikan bahwa kedua belah pihak telah bercerai. Karena pada dasarnya antara Gerindra dengan PKS itu tidak pernah terpisah, tidak pernah bercerai karena itu tidak ada istilah rujuk. Ya. Nah, dari pihak PKS sendiri meskipun tidak menggunakan istilah rujuk, tapi mereka menyambut baik tentang gagasan itu bahwa memang PKS saat ini ya sangat berharap agar Gerindra ikut bergabung ke dalam koalisi perubahan yang telah digagas oleh tiga partai yaitu PKS, kemudian Nasdem dan Demokrat. Nah, ada hal yang menarik misalnya komentar dari salah seorang petinggi PKS bahwa kali ini atau pemilu 2024 tentu berbeda dengan pemilu sebelumnya, terutama di 2019 dan 2014, di mana ketika itu adalah PKS yang selalu mendukung Gerindra. Dalam hal ini misalnya pada pemilu 2019 yang lalu, capresnya dari Gerindra Prabowo Subianto, kemudian juga wapresnya ya, Sandiaga Uno gitu ya, dan PKS hanya mendorong dari belakang. Maka dalam pemilu kali ini ya misalnya PKS menghendaki biarlah Gerindra yang mendukung koalisi yang telah digagas oleh tiga partai itu. Nah, yang menarik adalah bahwa yang dikatakan oleh Sukmi bahwa tidak ada istilah rujuk dalam konteks ini karena antara Gerindra dan PKS itu tidak benar-benar bercerai atau berpisah. Nah, kita sendiri sebagai publik melihat bahwa kenapa istilah rujuk ini muncul di media massa atau di pemberitaan-pemberitaan itu? Ya karena kita tahu bahwa fenomena yang terjadi sekarang, kita melihatnya bahwa antara PKS dan Gerindra seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Ya, kita tahu sekarang ini PKS tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan Demokrat. Nasdem sudah lebih dahulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Sementara Gerindra sendiri saat ini dekat dengan PKB, bahkan sempat mewacanakan duet antara Prabowo dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sehingga tentu saja wajar ketika publik melihat bahwa dua partai ini berada di jalan yang berbeda, seolah-olah sudah terpisah. Karena itu istilah rujuk itu muncul. Jadi bisa dipahami juga kenapa kemudian muncul istilah rujuk ya meskipun tidak ada perceraian gitu ya. Secara logika kira-kira seperti itu. Nah, tentu saja dalam dunia politik hal-hal seperti itu merupakan hal yang biasa. Ini sebuah dinamika, perbedaan pilihan politik termasuk pencapresan adalah hal yang niscaya, hal yang lazim. Ya karena itu baik menggunakan istilah rujuk ataupun tidak, itu menurut saya akan terus menarik untuk dilihat. Nah, tentu saja kalaupun nanti benar-benar Gerindra dengan PKS kembali bersatu, ya mau istilahnya rujuk atau tidak, tentu yang akan menjadi bahan pembicaraan adalah siapa yang akan diusung sebagai sosok capres.
atau cawapres, tapi terutama tentang capres, karena di koalisi perubahan di mana PKS terlibat di dalamnya sudah jelas adalah Anies Baswedan. Sementara Gerindra sendiri sudah mengusung Prabowo Subianto. Nah, apakah dengan misalnya rujuk atau kembali bersatunya Gerindra dengan PKS, lalu Prabowo tetap pada posisi sebagai capres, di mana PKS harus kembali mendukung Gerindra, ya, atau kali ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang petinggi PKS, ya, bahwa kali ini biarlah Gerindra yang menjadi pendukung calon yang diusung oleh PKS, ya, meski bukan kader PKS tapi calonnya sudah didukung oleh PKS, dalam hal ini yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Nah, saya kira ini tentu akan menjadi bahan diskusi atau negosiasi antara kedua belah pihak. Tentu ini sangat menarik, kita nantikan ke depannya bagaimana kelanjutannya, apakah benar-benar akan terjadi rujuk dalam pengertian Gerindra tergabung ke dalam koalisi perubahan atau tidak. Nah, ini tentu patut kita tunggu berikutnya, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.